Friendzone itu unik, rasanya nyaman, tapi serem karena setiap kali mau ngungkapin rasa, setiap kali lu pengen jujur sama perasaan lu sendiri, lu takut dia nggak terima dan akhirnya malah ninggalin lu. Dan nggak enaknya di friendzone itu adalah resikonya double-double, Bu. Lu nggak cuma akan kehilangan gebetan, tapi lu juga akan kehilangan sahabat. Kok bisa sih banyak orang yang terjebak di friendzone? Bisa nggak sih friendzone itu berubah jadi love zone? Kalau udah terlanjur, gimana cara ngadepinnya? Yuk, mari kita bahas. Let's go! Yo, what's up ladies? Apa kabar? Balik lagi sama gue, Jose Aditya. Gue adalah seorang professional love and relationship coach dan juga founder dari True Love, sebuah platform untuk upgrade diri, untuk kesehatan mental dan relationship lu semua. Nah teman-teman, selamat datang di video YouTube kita yang judulnya Logika Cinta Jose Aditya, di mana kita akan menggabungkan dua unsur ya, unsur logika dan juga unsur perasaan. Karena kalau cuma pakai perasaan, biasanya tersesat, Bu, kecelakaan. Kalau cuma pakai logika, biasanya kering, nggak dapet-dapet. Nah makanya kita padukan keduanya biar jadi satu. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan ngebahas tentang friendzone. Kalau lu punya pengalaman kejebak di friendzone atau sekarang sedang kejebak di friendzone, maka gue akan blak-blakan sama lo semua. Boleh ya? Boleh blak-blakan ya? Bangun woi, bangun! Mau sampai kapan di posisi kayak gitu? Lu berharap dia berubah dan tiba-tiba ngaku kalau dia juga cinta sama lu? Kayaknya nggak mungkin deh. Kalau lu cuma nangis di pojokan terus cuma nangis, kenapa aku di friendzone? Nggak bisa, nggak mungkin. Nggak akan ada yang berubah selama lu cuma diem aja. Dan menurut gue nih, istilah kejebak atau terjebak itu juga nggak tepat. Karena faktanya kebanyakan klien gue yang katanya kejebak friendzone itu tidak sedang dijebak oleh siapapun kecuali dirinya sendiri. Beda nih kalau lu ketemu sama toxic player yang memang mau manfaatin lu, pengen memanfaatkan lu secara fisik atau secara finansial. Bisa aja mereka begitu pandai memanipulasi sehingga lu akhirnya kejebak. Tapi kalau di kasus-kasus orang yang tanda kutip nyaman dan tanda kutip ada rasa, ada teman sama temennya, ya kebanyakan ya bukan karena dijebak tapi akibat perilakunya sendiri. Sepakat ya? Dia menyebabkan dirinya sendiri dan pada hubungan sesuatu yang tidak dia inginkan. Kalau misalkan lu kalian ngerasa gua pedes, nggak apa-apa. Biar pada sadar, biar pada bangun. Kan udah mau tahun baru nih, mau tahun 2023. Masa masih bobo terus ya? Saatnya kita sadar karena sadar adalah modal, Bu. Nah, mungkin kalian bertanya, apakah gua nggak boleh coach suka sama teman sendiri? Ya boleh lah. Justru nih ya, ada penelitian dari University of Victoria dari Kanada membuktikan bahwa 2/3 dari hubungan romansa dimulai dari sebuah pertemanan. Dan bahkan lebih jauh lagi, data mengatakan rata-rata mereka yang berteman sekitar 22 bulan atau sekitar 2 tahun sebelum akhirnya memutuskan jadi pasangan itu punya kualitas relationship yang lebih baik. Jadi sebenarnya nggak masalah kalau lu suka sama teman atau sahabat lu sendiri, karena faktanya banyak kok yang berhasil. Justru mereka-mereka yang gagal inilah yang kita sebut sebagai friendzone. Nah, makanya kalau misalkan lu gak mau menjadi seorang friendzone dan lu pengen terhindar dari friendzone, lu perlu tahu dulu apa sih penyebab seseorang bisa masuk dalam sebuah friendzone. Friendzone itu mengancam nyata loh. Kalau, ini ada kalaunya, friendzone itu mengancam nyata kalau lu gak punya kejelasan. Nggak jelas kriteria pasangannya mau seperti apa, nggak jelas lu butuh pasangan yang seperti apa, nggak jelas lu ini siapa, nggak jelas batasannya apa, dan nggak jelas juga arah tujuannya mau kemana. Akhirnya ketika segala sesuatunya tidak jelas, keputusan akhir lu untuk naksir sama seseorang hanya berdasarkan rasa nyaman doang. Nah ini bahaya. Ketika lu memutuskan untuk cinta sama seseorang hanya bermodalkan rasa doang, bahaya, lu pasti akan kecewa. Padahal bisa jadi temen lu tuh cuman baik, temen lu tuh cuma perhatian, temen lu tuh cuma pengen yang terbaik sebagai sahabat lu doang, tapi elunya yang baper dan elunya kebawa khayalan lu sendiri yang kemana-mana. Itu semua bisa terjadi ya karena lu belum jelas tentang apa yang lu pengen, lu belum jelas apa hubungan yang lu pengen bangun gitu. Dan semakin jelas ini terjadi, semakin jelas apa yang lu inginkan, semakin sadar, semakin waras, semakin aman lu terlindung dari kecelakaan romansa. Iya, semakin aman. Karena friendzone itu hanya mengancam jika lu buta sama ilmu romansa. Dan lu hanya bisa selamat kalau lu ngerti ilmunya seperti apa. Lu butuh ilmu untuk bisa selamat di kehidupan romansa. Sama lah kayak kita mau nyetir mobil. Kalau pengen selamat ya butuh ilmu. Sama kayak kita mau naik gunung. Kalau mau selamat sampai puncak dan selamat sampai pulang lagi, ya kita juga butuh ilmu. Sama kok di romansa juga begitu. Kita butuh ilmu. Tapi herannya, hari begini, mau 2023 nih, masih banyak orang yang gengsian pengen belajar romansa. Mereka pikir cuman orang-orang yang desperate, yang gak laku, yang pengen belajar ilmu romansa. Mereka pikir
cuman orang-orang yang tersisihkan, orang-orang yang nggak jelas yang belajar romansa. Gila kali ya. Masih zaman batu banget pola pikir kayak gitu. Hey, halo, ini sudah mau tahun 2023. Itu kan sama aja kayak kita bilang, cuman orang lemah yang perlu belajar bela diri. Kan padahal bela diri untuk semua orang. Sama kayak orang bilang, cuman orang gila yang perlu ke psikolog. Kan ngeri, Bu. Padahal kan semua orang butuh ke psikolog, butuh konsultasi. Jangan ya, udah mau 2023, kita perlu upgrade cara pikir kita. Nah, entah lu nonton video ini di tahun berapa, 2023, 2024, 2005. Gua nggak tahu lu nonton video ini di tahun berapa. Cuman, kalau lu pengen selamat, ini akan terus relevan sampai tahun berapapun, lu perlu bekali ilmunya. Emang apa aja sih ilmu yang dibutuhkan biar selamat di romansa? Banyak. Nih gua sebutin gambaran besarnya aja ya. 1. Kemampuan untuk mengenal diri sendiri. 2. Kemampuan untuk mengkomunikasikan ekspektasi, mengkomunikasikan apa yang kita rasa. Yang 3. Kemampuan untuk mengendalikan pikiran dan perasaan. Yang 4. Kemampuan untuk menghadapi konflik. Yang 5. Kemampuan untuk memikat. 6. Kemampuan untuk membahagiakan diri dan membahagiakan pasangan. Yang 7. Kemampuan untuk negosiasi. Hampir semuanya dibutuhin kalau lu pengen kehidupan relationship yang sehat. Nah, kapan-kapan kita akan ngomongin skill ini, mungkin kita breakdown di beberapa video yang ke depan, atau kalau lu pengen belajar sekarang dan penasaran, klik aja di browser www.truelove.id untuk lihat skill romansa yang lu butuhin, karena di sana lu bisa belajar banyak banget skill-skill tentang relationship, skill-skill tentang diri yang lu butuhkan biar lu bisa upskill dan kehidupan romansa lu sehat dan juga kehidupan mental lu sehat. Langsung aja cus ke sana ya. Untuk sekarang kita simpulkan dulu. Selama lu cukup punya kejelasan dan ilmu romansa yang juga mumpuni, semakin kecil juga kemungkinannya untuk lu ada di sebuah friend zone. Kalau udah kepalang gimana coach? Bisa nggak gua keluar dari solusi dari keadaan ini? Solusinya apa? Bisa, karena solusinya cuma satu. Solusinya adalah sadar. Iya, lagi-lagi sadar adalah modal teman-teman ya. Jadi sadari lo tuh punya kendali atas pikiran lu sendiri, sadari lu tuh punya kendali atas perasaan lu sendiri. Coba deh dicek, kalian ada di posisi mana? Apakah selama ini selalu lu yang mulai ngajak duluan? Selama ini selalu lu yang inisiatif ngajak ketemu, WA, ngobrol dan lain-lain? Apakah dari dia nggak ada sama sekali? Kalau dia cuma nggak ada inisiatif, cuma ngerespon doang, nah lu perlu cek lagi tuh, apakah dia tuh bikin batasan yang lu nggak jelas, ngasih batasan yang cukup clear ketika lu ngasih kode, ketika lu flirting sama dia, apakah dia selalu membicarakan lawan jenis lain ketika ngobrol sama kalian berdua? Kalau iya, bangun, hoi, bangun. Lu tuh cuman lu doang yang suka sama dia mah belum. Oke? Sadar. Apa gunanya menginginkan hubungan yang orang tidak menginginkan lu gitu ya. Karena lu perlu tanya lagi sih sebelum ngambil keputusan. Lebih banyak gunanya buat gua, lebih banyak benefitnya atau lebih banyak ruginya? Kalau banyak ruginya, buat apa dilanjutin? Iya nggak? Nah, berarti nggak bisa ya coach ya? Kalau di friendzone berubah jadi love coach, berarti nggak bisa ya? Siapa bilang? Bisa. Tadi kan kita udah bilang ada penelitiannya. 2/3 hubungan romansa bermula dari sebuah pertemanan. Jadi kemungkinan hubungan pertemanan berubah menjadi romansa itu akan selalu terbuka lebar. Yang punya skill dan ilmunya aja belum tentu berhasil, apalagi yang masih buta, ya nggak? Nah, sekarang pertanyaannya udah punya belum skillnya? Kalau belum, yuk belajar bareng-bareng di truelove.id, di mana lo bisa belajar upgrade diri dan kesehatan romansa dan mental lo. Di sana ada course yang judulnya Seni Mendekati Pria. Semua study case tentang mendekati pria, tentang friendzone, tentang sama sahabat sendiri, tentang apakah di atasan sama teman kantor, dari online, semuanya sudah kita bahas di sana. Yuk teman-teman yang nggak pengen lagi kejebak di kehidupan relationship yang sucks, saatnya naik kelas, join di truelove.id. Ini cuma untuk ladies ya. See you di sana. Ya teman-teman, cukup dulu untuk video kali ini. Kita akan sampai jumpa di video yang berikutnya. Coba komen, like, dan subscribe. Kalau lu ada ide kita butuh bahas video apa, boleh juga komen di bawah. Kalau suka, boleh di like. Kalau misalkan lu ngerasa video ini berguna, share dong ke teman-teman lu semua. Sampai jumpa di tahun depan ya. Tahun depannya sebentar lagi, di 2023. Be great, be love, and start today. Bye-bye.